Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mareta Aprianti. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai asuransi. Nah, apa itu pengertian dari asuransi? Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran, kontribusi ataupun premi. Nah, pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kontribusi atau premi. Nah, apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat, nah, istilah diasuransikan ini biasanya merujuk pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan. Nah, kemudian ada dasar hukum dari asuransi. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Nah, adalah bunyinya perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan. Nah, keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Kemudian perhitungan menggunakan ilmu aktuaria. Nah, perhitungan ini merupakan penanggung menggunakan ilmu aktuaria untuk menghitung resiko-resiko yang mereka perkirakan. Nah, ilmu aktuaria ini menggunakan rumus matematika, terutama statistika dan probabilitas, yang dapat digunakan untuk melindungi resiko untuk memperkirakan klaim di kemudian hari dengan ketepatan yang dapat diandalkan. Kemudian ada keuntungan perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi juga mendapatkan keuntungan investasi. Ini diperoleh dari investasi premi yang diterima sampai mereka harus membayar klaim. Nah, uang di sini disebut float. Nah, penanggung bisa mendapatkan keuntungan atau kerugian dari harga perubahan float dan juga suku bunga atau dividen di float. Nah, kemudian selanjutnya ada materi mengenai prinsip dasar asuransi. Yang pertama yaitu insurable interest. Nah, hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan atau tertanggung dengan diasuransikan dan diakui secara hukum. Kemudian yang kedua ada utmost good faith. Nah, suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik itu diminta maupun tidak diminta. Kemudian ada proximate cause. Nah, di sini proximate cause itu adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi, suatu yang mulai dengan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Kemudian ada indemnity. Nah, indemnity ini merupakan suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Kemudian ada subrogation. Nah, subrogation ini merupakan pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Kemudian ada contribution. Nah, hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Kemudian ada jenis asuransi. Nah, jenis asuransi ini yang pertama yaitu ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah asuransi yang keberadaannya dianggap sangat penting sekarang dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa asuransi pendidikan merupakan asuransi cerdas yang dapat menjamin pendidikan yang lebih baik. Nah, kemudian ada asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kematian seseorang yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial. Kemudian ada asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit. Kemudian ada asuransi kendaraan. Nah, asuransi kendaraan ini merupakan jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan, kehilangan, dan mungkin lain sebagainya. Kemudian ada asuransi
bisnis. Nah, asuransi bisnis ini merupakan layanan asuransi yang menjamin pihak yang tertanggung dengan kegiatan bisnis. Kemudian ada asuransi properti. Nah, asuransi properti ini adalah asuransi yang jenis umumnya memberikan pelayanan hidup, pelayanan terhadap perlindungan, kemudian pemilik rumah dari resiko seperti properti pribadi, kerusakan tempat tinggal seperti kebakaran, dan kerusakan pada barang-barang pribadi. Nah, mungkin itu saja dari video asuransi, singkat, padat, dan jelas. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.